Halo semua, materi hari ini adalah pengantar perpajakan. Nah, di sini ada diagram peran pajak dalam kehidupan bernegara. Diagram tersebut menggambarkan bagaimana pajak menjadi pusat kenegaraan dengan beberapa dimensi yang saling terhubung. Berikut akan saya jelaskan elemen-elemen yang terhubung dengan pajak. Yang pertama, elemen hukum terhubung dengan aspek formal dan material perpajakan, mencakup eh, formal material interpretasi, pengadilan pajak dan lainnya, good governance, tarif policy, tax treaty, jenis pajak dan lainnya. Yang kedua terhubung dengan sosial politik, di mana berkaitan dengan aspek perilaku wajib pajak atau tax behavior, dan kesediaan untuk membayar atau willingness to pay. Yang ketiga, terhubung dengan administrasi, meliputi organisasi, administrasi, dan komputerisasi. Yang keempat, public policy, di mana kebijakan publik yang berhubungan dengan perpajakan. Yang kelima adalah akuntansi, pajak terhubung dengan akuntansi ya, di mana terhubung dengan beberapa aspek. Yang pertama adalah manajemen, finance and reporting, auditing, sistem prosedur, akuntansi prosedur, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan data, dan lain-lain. Yang keenam, terhubung dengan keuangan negara, terhubung dengan dimensi daerah, dan aspek keuangan negara lainnya. Pada diagram ini mengilustrasikan bagaimana pajak menjadi elemen pusat yang menghubungkan berbagai bidang dalam sistem bernegara, mulai dari aspek hukum, sosial politik, administrasi, kebijakan publik, akuntansi, hingga pengelolaan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan bukan hanya instrumen pengumpulan dana, tetapi juga merupakan sistem yang kompleks yang terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan bernegara. Dari bidang akuntansi, pajak perlu diperhatikan dari aspek finance and reporting terkait laporan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan perpajakan. Dari sisi manajemen, antara lain diperlukan pengawasan agar kewajiban pajak dipenuhi. Untuk itu, diperlukan adanya pengaturan prosedur dan sistem pencatatan dalam suatu perusahaan. Sementara itu, bagi auditor, perlu memastikan bahwa auditi telah mematuhi pajak yang terutang berdasarkan undang-undang. Berikut ruang lingkup perpajakan. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada barang dan jasa yang tidak dapat diberikan atau diproduksi oleh pihak swasta, berarti hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, di mana pemerintah karena ada sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, namun tidak jelas siapa konsumen, maka dapat secara langsung meminta pembayaran atas jasa atau fasilitas yang diberikan. Dari beberapa pengertian dan definisi dapat disimpulkan bahwa pajak yang pertama adalah pungutan oleh pemerintah. Yang kedua berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pemerintah tidak langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak. Yang keempat adalah pelaksanaan bila mana perlu dapat dipaksakan. Dalam hal ini, dapat dipaksakan dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan diperlukan pengaturan agar pungutan dapat dilaksanakan dalam pengertian harus ditaati oleh masyarakat. Subjek pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
Terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Perpu Nomor 5 Tahun 2008, tidak didefinisikan apa itu subjek pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Material, yaitu undang-undang yang mengatur tentang objek pajak, cara perhitungan, dan sebagainya, diatur tentang siapa subjek pajak dalam pemungutan pajak tertentu. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan. Wajib pajak didefinisikan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir adalah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Perpu Nomor 5 Tahun 2008, disebutkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bagaimana cara pembayaran pajaknya, yaitu yang pertama adalah mencicil, yaitu setiap bulan subjek pajak wajib mencicil jumlah tertentu yang diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, dipungut pajak bila melakukan transaksi tertentu, misalnya pada waktu impor, membeli barang tertentu, terutama barang mewah, kendaraan bermotor, misalnya dipungut pajak berdasarkan pasal 22. Dalam pasal 22 juga diatur juga kewajiban badan pemerintah, BUMN, BUMD untuk memotong PPh pasal 22. Yang ketiga adalah kredit pajak, maksudnya pajak-pajak yang telah dicicil dan dipotong maupun dipungut, termasuk yang sudah dibayar di luar negeri, yaitu yang diatur dalam PPh pasal 24, dapat diperhitungkan dengan hutang pajak pada akhir tahun. Yang keempat adalah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Objek pajak, sesuatu yang akan dikenakan pajak dari si subjek pajak disebut dengan objek pajak. Ada jenis pajak yang dikenakan atas barang tertentu, tidak peduli siapa yang memiliki atau menguasai barang itu, disebut pajak atas benda dan termasuk pajak objektif. Misalnya adalah pajak atas bumi dan bangunan. Tarif pajak dan masalahnya, dalam menentukan hutang pajak, nilai objek pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang dikalikan dengan tarif pajaknya. Dalam menerapkan tarif undang-undang PPh, mengatur antara lain, yang pertama adalah dibedakan antara tarif perorangan dan tarif untuk badan hukum. Yang kedua, tarif untuk badan hukum ditentukan tarifnya satu tarif, sedangkan untuk perorangan tarifnya progresif bertingkat. Yang ketiga, untuk wajib pajak badan, ada keringanan tarif bagi perusahaan yang pendapatan penjualannya tidak lebih dari 50 miliar rupiah. Dikenakan tarif 50% dari tarif dalam Undang-Undang PPh atas bagian objek pajak dari penghasilan atau gross income sebesar 4,8 miliar. Yang keempat, sedangkan untuk orang pribadi dikenakan tarif progresif terbaru yang berlaku atas penghasilan kena pajak atau PKP dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ketentuan penambahan lapisan pajak penghasilan diatur dalam pasal 17 ayat 1, di mana tarif PPh pasal 21 orang pribadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, lapis PKP di bawah kurang lebih dari 60 juta, tarifnya adalah 5%, 60 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%,
Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, tarifnya 30%. PKP di atas 5 miliar, tarifnya adalah 35%. Ini mulai berlaku pada tahun 2022. Setiap jenis pajak dalam undang-undangnya ditentukan bagaimana perhitungan pajaknya. Apa yang dimaksud dengan objek, menentukan besarnya objek, dan bagaimana tarifnya. Timbulnya utang pajak. Perkembangan terakhir dalam sistem pemungutan pajak adalah dikenakan pajak mendasarkan pada self-assessment, yang pada dasarnya para wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini, kantor pelayanan pajak melakukan monitoring dan sewaktu-waktu pemeriksaan untuk melakukan uji kepatuhan dari wajib pajak. Keterlibatan akuntan dalam utang pajak. Secara substansi, utang pajak timbul karena undang-undang berbeda dengan timbulnya utang lainnya. Utang lain yang merupakan akibat dari tindakan perdata terjadi karena adanya suatu kegiatan, apakah perjanjian kerjasama, atau pembelian barang, penjualan barang, sewa, dan lain sebagainya. Sehingga salah satu pihak mempunyai utang kepada pihak lainnya, dan di sisi lain pihak yang berlawanan mempunyai piutang kepada pihak lawannya. Tagihan pajak. Penerapan sistem self-assessment mengarahkan agar para wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, pelaksanaannya tetap diawasi, dimonitoring, kemudian dapat dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang dilakukan secara sampling atau mendasar suatu kriteria tertentu, namun harus terkoordinasi. Tagihan pajak official assessment dapat berupa surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan atau review yang dilakukan oleh pihak Fiskus. STP merupakan surat tagihan pajak atas denda bunga, dan SKP merupakan tagihan atas pokok pajak ditambah dengan denda kenaikan dari sifat yang ditagih. Dapat berupa SKP nihil, di mana bila yang ditagih jumlahnya 0. SKP kurang bayar, di mana tagihan atas kekurangan bayar pajak sebagai hasil pemeriksaan pada umumnya berikut denda kenaikannya. Yang ketiga adalah SKP lebih bayar, di mana SKP yang menunjukkan lebih bayar. Yang keempat, SKP kurang bayar tambahan setelah dikeluarkan SKPKB. Ternyata ditemukan novum atau bukti baru sehingga dikeluarkan lagi tambahan. Keberatan dan banding. Atas STP bunga masih dapat diajukan permintaan untuk penghapusan denda bunga dengan alasan bukan karena kelalaian atau karena kebijakan yang pernah diberitahukan sebelumnya akan dihapuskan denda bunganya bila pokok telah dibayarkan pada tahun tertentu. Hal itu merupakan kebijakan untuk suatu masa. Alasan lainnya bila terjadi kesalahan hitung atau typo. Berakhirnya utang pajak. Utang pajak pada umumnya berakhirnya karena dibayar atau dilunasi, di mana ada 6 kemungkinan yang membuat berakhirnya utang pajak, yaitu yang pertama adalah pelunasan atau pembayaran, yang kedua kompensasi atau pengimbangan, yang ketiga penghapusan utang, yang keempat kadaluarsa atau lewat waktu, yang kelima pembebasan, yang keenam penundaan penagihan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan tetap semangat.